Tim pencarian mengatakan mereka menduga Joen masuk ke danau atau dengan kata lain dia bunuh diri dengan cara menyeburkan diri ke danau. Sementara Joen ini depresi, nggak ada depresi, dan Joen juga sangat sayang sama anak-anaknya dan nggak mungkin dia meninggalkan anaknya, yang mengindikasikan nggak mungkin Joen bunuh diri. Ini menurut temannya gitu ya. Tapi polisi menutup kasus ini dan Joen dinyatakan meninggal bunuh diri yang sangat tidak diyakini oleh pihak keluarganya. Halo Ces, balik lagi di channel Ngompas, channel yang ngomongin apa saja. Di antaranya ngomongin kasus-kasus kriminal seperti video ini. Dan ini adalah video yang mengupas kasus kematian seorang wanita parubaya yang dia ditemukan tewas beberapa bulan setelah dia dinyatakan hilang. Seperti apa kasus selengkapnya? Tonton terus video ini tentunya sampai habis gitu ya, Ces. Dan sebagai bentuk dukungan buat channel ini, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini atau yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya pastinya, biar kalian selalu dapat video-video terbaru dan terupdate dari channel ini. Mari kita mulai pembahasan kasus ini. Tapi seperti biasa, mari sama-sama kita simak intronya dulu, Ces. Suatu malam di depan gereja Katolik Saint Paul di kota Grosse Pointe Farm, ini di Michigan, Amerika Serikat. Ini sebagaimana diceritakan oleh Daniel Jensen, seorang direktur keamanan publik kota tersebut. Itu tepatnya pada 12 Januari tahun 2010. Ini ditemukan mobil dalam keadaan ditinggal oleh sang pemiliknya tepat di jalan di sebelah gereja, berjarak kurang lebih 30 meter dari tepi danau. Jadi di depan gereja ini ada danau nih, Ces. Petugas kepolisian menghampiri mobil tersebut dan menemukan ada tas di mobil tersebut dan melihat ada jejak kaki manusia di salju yang mengarah ke danau. Gak hanya jejak kaki aja, ditemukan juga jejak tangan dan bokong di salju tersebut. Berdasarkan informasi itu, petugas yang ada di lokasi berkesimpulan kalau ada orang di danau tersebut dan petugas langsung meminta bantuan kepada tim operasi pencarian dan tim penyelamatan ya, karena memang masih ada kemungkinan dan peluang untuk bisa menyelamatkan sang korban. Seseorang yang sedang dicari tersebut pada malam itu, dia sedang menghadiri kebaktian di gereja pada pukul 7 malam. Dan setelah dikonfirmasi kepada keluarganya, ternyata ponselnya emang udah nggak bisa dihubungi tepat di jam 9 malamnya. Artinya ada dugaan kuat ia menghilang. Orang tersebut bernama Joen Romain, perempuan paruh baya berusia 55 tahun. Dengan segera pihak keluarga menghubungi para kerabat atau bahkan teman yang sekiranya pada malam itu berinteraksi dengan Joen Romain. Joen sendiri punya 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki, yaitu bernama Michelle, Kelly, dan Michael Romain. Joen juga punya adik kandung laki-laki yang bernama John Matto. Menurut Joen ini orangnya baik hati, simpatik, dan suka menolong banyak orang gitu ya. Pada malam itu, 2 anak Joen yaitu Michelle dan Kelly beserta John datang ke TKP bersama polisi. Mereka shock saat melihat cuma ada tas yang tersisa di jok mobil, sementara handphonenya nggak ditemukan alias hilang. Mereka kemudian mencari-cari di sekitar area gereja dan setelah 3 jam pencarian mereka nggak menemukan apapun terkait keberadaan Joen. Walaupun helikopter dan tim penyelam dan tim penjaga pantai udah dikerahkan untuk melakukan pencarian pada malam itu. Tim pencarian mengatakan mereka menduga Joen masuk ke danau atau dengan kata lain dia bunuh diri dengan cara menyeburkan diri ke danau. Sementara anak-anaknya, ketiga anak yang ini nggak percaya itu gitu ya, karena saat itu musim dingin dan danau dipenuhi dengan salju yang membeku, jadi ya setengah air danau udah menjadi es lah malam itu. Dan di kedalaman 30-60 cm batu-batuan itu jelas terlihat sesuatu yang nggak mungkin. Gimana caranya orang yang bunuh diri
ke kedalaman air yang hanya 30-60 cm gitu, tanpa arus gitu. Kalaupun benar bunuh diri, harusnya jasadnya bisa ditemukan pada malam itu juga. Esok paginya di jam 4 subuh, Joanne belum juga ditemukan dan pencariannya dihentikan, dan mobil Joanne pun diderek untuk dibawa ke kantor polisi. Atas dugaan kuat kalau Joanne bunuh diri, maka pencarian pun diperpanjang hingga 3 hari khusus untuk melakukan pencarian di lokasi yang menurut polisi sebagai lokasi bunuh diri Joanne, yaitu persis di depan gereja, di mana kondisi air sangat jernih pada waktu itu dengan kedalaman 30-60 cm dan nggak ada arus. Kondisi yang sekali lagi ya sangat nggak mungkin untuk melakukan aksi bunuh diri di situ gitu. Malam itu Joanne memakai baju atasan blus warna hitam, celana hitam, dan sepatu berhak tinggi atau high heel gitu ya, warna hitam juga. Sesuatu yang mudah dilihat kalau emang Joanne bunuh diri di danau gitu. Karena danau waktu itu emang airnya jernih, ya gampang lah kelihatan gitu ya kalau emang bunuh diri. Setelah 3 hari, tim pencarian melakukan penyelamatan di danau gitu ya, hasilnya masih belum ditemukan, dan menurut ketua tim pencarian nggak mungkin Joanne ada di danau itu. Ini kata tim pencarian nih, kata ketua timnya. Pembelaan keluarga Joanne bahwa Joanne nggak mungkin bunuh diri pada malam itu, apalagi malam itu jalanan dipenuhi salju gitu ya, kondisinya juga licin, dan antara danau dan jalan itu ada kayak semacam tanggul yang miring dan cukup curam gitu ya, yang nggak mungkin bagi Joanne untuk ke sana. Bahkan Kelly, anak kedua Joanne, dia yakin kalau ibunya dibawa ke suatu tempat oleh seseorang dan bukan bunuh diri gitu. Menurut pengakuan dari teman dekatnya Joanne yang bernama Nancy Milligan, ini menurutnya 3 hari sebelum Joanne menghilang, mereka berdua sempat ngobrol-ngobrol dan ketawa-ketawa gitu ya. Dan menurut Nancy nggak ada tanda-tanda kalau Joanne ini depresi, nggak ada depresi, dan Joanne juga sangat sayang sama anak-anaknya, dan nggak mungkin dia meninggalkan anaknya, yang mengindikasikan nggak mungkin Joanne bunuh diri. Ini menurut temannya gitu ya. Tapi polisi menutup kasus ini, dan Joanne dinyatakan meninggal bunuh diri yang sangat tidak diyakini oleh pihak keluarganya. Pihak keluarga kemudian menyewa seorang penyidik swasta, ini bernama Sal Restrel gitu ya, untuk melakukan penyidikan di TKP, dan pihak keluarga juga menyewa pakar air untuk memecahkan kasus ini. Menurut Sal, ini yang disewa gitu ya, yang menjadi keanehan adalah kok bisa polisi pada malam itu juga di TKP menyatakan bahwa ini adalah kasus bunuh diri, hanya diputuskan dalam waktu ya sekitar 5 menit gitu ya. Dan semua hal seolah diarahkan untuk membuktikan bahwa Joanne bunuh diri, diarahkan ke teori bunuh diri. Dan menurut pengakuan Michelle, anak tertuanya Joanne, pada pukul 6 malam Joanne mengantar pulang Michael, anak terakhirnya gitu ya, adik paling kecilnya Michelle. Kemudian sesampainya di rumah, Joanne pamit lagi untuk ke SPBU, dia ngisi bensin gitulah buat acara besok gitu. Pukul 6:30 malam Joanne sampai di SPBU, dan menurut pengakuan petugas di SPBU gak ada yang berubah dari keseharian Joanne. Ya dia tetap ceria seperti biasanya dan gak ada yang aneh. Selesai ngisi bensin, Joanne juga langsung pergi itu atau bergegas gitu. Kemudian di pukul 7 malamnya Joanne menghadiri kebaktian ini sendiri. Ini berlangsung hanya sekitar 5-20 menit kan, dan hanya ada sekitar 10-15 orang yang hadir di kebaktian itu, karena emang hanya kebaktian kecil gitu ya. Saksi mata yang cukup mengenal Joanne mengatakan kalau Joanne meninggalkan gereja ya tepat pada pukul 7.15 malam saat kebaktian berakhir. 1 bulan pasca menghilangnya Joanne, Michelle pun ya kemudian menyewa Bill Randall, ini seorang pensiunan FBI, untuk memecahkan kasus ini. Langkah pertama yang dilakukan Bill adalah mencari catatan telepon Joanne, dan ada satu nomor yang cukup menonjol, yang nomor itu ternyata adalah nomor perusahaan keamanan. Seminggu sebelum dinyatakan menghilang, Joanne ini dia meninggalkan pesan suara, dan dia berusaha menghubungi penyidik ya, yang menurut Bill Joanne ini sebenarnya dia lagi dikuntit oleh seseorang atau orang yang nggak dikenal, dan dia merasa cemas, makanya dia kemudian menelpon ke perusahaan keamanan tersebut. Menurut Michelle, beberapa minggu sebelum ibunya menghilang ya, ibunya ini terlihat lebih gelisah dari biasanya gitu ya. Sementara menurut adiknya si John ini yang bernama John ini ya, John ini
terlihat sangat khawatir beberapa minggu sebelum ia dinyatakan hilang, dan Joanne nggak pernah mau cerita kepada John gitu ya. Kemudian Bill ini dia menginvestigasi beberapa kolega Joanne dan didapatkan hasil bahwa antara 7 sampai 10 Januari 2010 ini Joanne sering mendapat telepon, lebih sering dari biasanya. Dan saat menerima telepon, Joanne ini dia akan menjauh dari kolega-koleganya seolah-olah biar obrolannya jelas dan hanya dia yang boleh tahu, dan ini sangat nggak biasa Joanne seperti ini katanya. Ya dia kalau nelpon biasanya ya udah nggak perlu menjauh, tapi ini menjauh gitu. Masih menurut Bill, pernah ada suatu waktu ini Joanne merasa surat dia begitu dihambat sampai-sampai Joanne menghubungi pihak kantor pos dan ada seseorang yang menguntitnya ke kantor pos. Joanne juga merasa handphonenya disadap waktu itu. Bill kemudian mewawancarai beberapa orang saksi yang pada malam itu kebaktian bersama Joanne di gereja. Satu di antara saksi itu mendengar kalau ada bunyi alarm otomatis dari mobil milik Joanne yang kemungkinan besar itu adalah alarm darurat, dan lampu alarm mobil menyala selama sekitar 15 detik. Karena merasa nggak ada yang aneh, ya saksi itu kemudian dia pergi begitu aja dari gereja tersebut gitu. Dia nggak memastikan ada kejadian apa sih gitu. Bill juga mewawancarai jemaat kebaktian yang terakhir pulang pada malam itu. Jemaat itu mengaku dia pulang antara pukul 7.25 sampai 7.35 malam itu, dan saat dia keluar gereja, dia bilang nggak ada mobil yang diparkir di jalan masuk sebagaimana ditemukannya mobil Joanne pada malam itu. Artinya saat itu mobil Joanne meninggalkan gereja dan kembali lagi setelahnya gitu. Ini menurut pengakuan jemaat yang terakhir ada di gereja itu. Kuat dugaan seseorang telah memindahkan mobil Joanne dan memarkirnya lagi di tempat semula, meskipun nggak persis gitu, nggak sama persis di tempat itu gitu. Kemudian tanggal 20 Maret 2010, ini 70 hari setelah hilangnya Joanne, ini Michelle dihubungi oleh seorang detektif dan meminta Michelle untuk menghubungi balik pihak detektif tersebut. Ternyata jasad Joanne ini ditemukan oleh 2 orang nelayan di Pulau Boblo di Amsterdam, Ontario, yang jaraknya sekitar 56 kilo lah dari gereja di mana Joanne menghilang. Adalah Scott Lewis, seorang reporter investigasi yang dia telah meliput berbagai berita selama kurang lebih 25 tahun di harian Metro Detroit, dan setelah pensiun dia menjadi penyidik swasta. Scott disewa oleh Michelle untuk mengusut kasus ini. Menurut Scott, nggak masuk akal kalau Joanne bunuh diri di danau yang airnya dangkal dan nggak ada arus waktu itu, lalu jasadnya bisa hanyut sejauh 56 km dan baru ditemukan 70 hari kemudian. Ini sesuatu yang sulit dipercaya karena dari danau di depan gereja untuk bisa sampai ke perairan di Pulau Boblo ini harus menyusuri sungai yang sangat sempit gitu. Dan masih menurut Scott, Joanne ini nggak mungkin bunuh diri karena menurutnya siapa orangnya yang ngapain dia ngisi bensin dulu sebelum dia bunuh diri gitu, buat apa gitu kan. Ini clue pertama buat Scott, ini menurut penuturan Scott. Yang kedua, Scott nggak percaya Joanne bunuh diri dengan masuk ke dalam air yang dalamnya cuma 60 cm yang nggak ada arusnya gitu, dan kemudian jasadnya bisa ditemukan di perairan yang jaraknya 56 km dari tempat semula dan nggak ada yang menemukannya selama 70 hari. Meskipun helikopter dan tim penyelamat udah dikerahkan untuk melakukan pencarian, ini keanehan kedua menurut Scott. Kedua penyidik swasta yang disewa Michelle, yaitu Bill dan Scott, keduanya berkesimpulan sama, yaitu Joanne nggak bunuh diri, dan satu-satunya kemungkinan adalah Joanne meninggal di dekat jasadnya ditemukan, tepatnya di Detroit di perairan Pulau Boblo. Pada saat ditemukan, jasad Joanne ini sudah membusuk sampai pihak kepolisian susah untuk menentukan tanggal kematiannya, tapi diduga kuat jasad ini udah lama berada di perairan. Karena di pergelangan kakinya Joanne ini ditemukan ada ganggang yang menempel gitu. Dan dari hasil temuan ini ada 2 dugaan terkait kematiannya. Yang pertama adalah Joanne memang bunuh diri dengan cara menceburkan diri ke air, atau yang kedua
adalah dia tewas sebelum akhirnya jasadnya dimasukkan ke air. Berdasarkan temuan ini, akhirnya pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah Joanne meninggal dengan cara seperti apa. Apakah pembunuhan ataukah bunuh diri atau kecelakaan gitu ya. Pada jasad Joanne ditemukan luka memar di bagian kiri atas lengannya yang bisa diakibatkan oleh serangan atau cedera yang diakibatkan oleh orang lain. Tapi dugaan yang paling kuat adalah itu luka memar antemortem. Artinya luka itu dia ada sebelum kematian gitu. Dan menurut Michelle, saat jasad ibunya ditemukan nih masih dalam keadaan memakai mantel atau jas dengan posisi resletingnya ditutup sampai ke leher gitu. Ini sesuatu yang nggak pernah dilakukan oleh Joanne sebelumnya, ini menurut Michelle. Joanne juga selalu menyimpan handphonenya di saku mantelnya atau jaketnya, tapi pada saat jasadnya ditemukan di perairan, ternyata handphonenya udah nggak ada di saku jaketnya. Dan Michelle percaya kalau handphone ibunya ini sengaja dihilangkan karena handphone adalah barang bukti yang mudah untuk dilakukan pelacakan gitu ya. Kejanggalan lainnya adalah sepatu Joanne dalam kondisi utuh, padahal pihak polisi menegaskan kalau Joanne menuruni tanggul dan dasar danau yang berbatu dan curam sebelum bunuh diri gitu ya, yang itu nggak mungkin dilakukan dengan memakai sepatu berhak tinggi, sementara jasad Joanne ditemukan dalam kondisi masih pakai sepatu. Ini kejanggalan yang menurut Michelle gitu. Kejanggalan berikutnya lagi adalah tas Joanne ini robek di bagian samping kiri, di bagian talinya gitu, yang itu menandakan ada perlawanan dari Joanne. Yang itu juga artinya ada orang yang berbuat jahat kepada Joanne dan Joanne meninggal bukan bunuh diri sebagaimana pengakuan dari polisi. Michelle yang yakin kalau Joanne diculik saat keluar dari gereja sehingga ada memar di lengan atasnya dan karena melakukan perlawanan maka tasnya robek. Itu analisisnya si Michelle. Dia didorong masuk ke mobilnya, lalu si penculik menyetir mobilnya dan membawanya ke sungai di Detroit, membuatnya pingsan dan membunuhnya, lalu mereka memasukkannya ke air dan mereka mengambil lagi mobilnya, dikembalikan ke posisi semula di samping gereja. Kemudian mereka sengaja membuat jejak kaki dan bokong di salju di dekat danau di depan gereja tersebut. Oleh pelaku, tasnya ditaruh di jok mobil ya, biar seolah-olah Joanne bunuh diri. Ini analisisnya si Michelle. Ini tentu bukan tanpa alasan karena ada kesaksian bahwa ada jemaat yang pada saat dia keluar gereja dia nggak melihat ada satu mobil pun yang terparkir di samping gereja dan diyakini pada saat itulah mobilnya sedang menuju sungai Detroit. Keluarga sangat yakin bahwa kematian Joanne ini bukan merupakan kasus bunuh diri, melainkan adalah kasus pembunuhan. Michelle pun bahkan berani menyebut beberapa orang yang diduga kuat menjadi tersangka pelaku pembunuhan. Ya, yang pertama ini adalah sang ayah alias sang suami Joanne yang bernama David Roman. Alasannya adalah Joanne dan suami sudah menikah selama 25 tahun pada saat mereka memutuskan untuk bercerai, dan alasan bercerainya adalah karena Joanne sudah muak dengan suaminya dan ingin hidup damai dan bahagia daripada hidup dalam rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran gitu. Dan pada saat itu si suaminya marah besar karena Joanne memilih untuk bercerai. Itu adalah alasan Michelle menyebut sang ayah sebagai salah satu tersangka pembunuhan ibunya. Tapi dari hasil penyidikan detektif gitu ya, yang di Syawa tadi tidak cukup bukti untuk menuduh bahwa David Roman sebagai tersangka pelaku pembunuhan. Artinya gugur gitu ya. Tersangka kedua justru adalah adiknya Joanne yang bernama John Matuk, karena menurut pengakuan Michelle, ya ada urusan bisnis yang belum kelar nih antara ibunya dan pamannya itu, dan ada rumor kalau John ini berutang banyak ke sejumlah orang dan Joanne masuk ke dalam pusaran utang itu, tapi lagi-lagi gak ada bukti yang kuat bahwa John sebagai pelaku pembunuhan kakaknya. Berarti John gugur juga nih. John bahkan beralibi bisa saja orang yang berurusan utang dengan dia sebagai pelaku pembunuhan terhadap Joanne, karena dikenal bahwa Joanne dan John ini sangat dekat. Jadi untuk membuat menyesal telah berutang dilakukan dengan cara membunuh sang kakak gitu. Tapi lagi-lagi ini baru dugaan, kalaupun itu benar, John justru heran kenapa bukan dia yang menjadi sasaran pembunuhan gitu ya, kenapa harus kakaknya yang jadi
korban gitu. Kemudian Michelle menghubungi polisi dan mengatakan bahwa ada tersangka utama ya selain ayahnya dan pamannya, yaitu sepupu Joanne yang bernama Tim Mattock. Dan menurut Michelle, hubungan antara Joanne dan Tim ini emang nggak harmonis sejak kematian sang neneknya pada tahun 1994. Keluarga besar ini mulai hancur karena ada aksi saling gugat antar saudara atas harta warisan peninggalan neneknya yang nilai warisannya ini cukup besar pada waktu itu. Dan masih menurut Michelle, beberapa minggu sebelum ibunya dinyatakan menghilang, ini Tim sempat menelpon ibunya dan mereka bertengkar, bahkan Joanne memarahi Tim di telepon itu dan mengatakan intinya jangan ganggu keluarga saya dan jangan hubungi keluarga saya gitulah, kurang lebih gitu. Bahkan setelah itu Joanne ngasih tahu ke Michelle bahwa kalau ada apa-apa dengan dirinya, maka orang pertama yang harus dicari adalah Tim. Dari sini jelas bahwa memang ada konflik keluarga besar gitu ya, yang menjadi sulit untuk memastikan gitu siapa dalang dibalik hilangnya Joanne. Ada fakta yang cukup menarik juga sebetulnya bahwa Tim ini dilarang untuk hadir di acara pemakaman Joanne dan yang melarang adalah John. Alasannya adalah untuk menghindari konflik yang lebih besar lagi dan sepertinya emang ada konflik pribadi antara Tim dan John. Dan ini yang diamini oleh Michelle bahwa memang ada perseteruan ini antara John dan Tim, dan menurut pengakuan Michelle kalau ibunya ini lebih sering membela John ketika ada perseteruan itu dan menjadi penengah perseteruan di antara mereka. Michelle berkesimpulan kuat bahwa otak dibalik meninggalnya ibunya ini adalah ya si Tim Mattock tadi, si sepupunya ibunya ini ya. Tapi pihak kepolisian meyakini bahwa nggak ada upaya nggak ada upaya kejahatan terhadap Joanne gitu. Artinya polisi yakin bahwa Joanne meninggal bunuh diri dan kepolisian yakin bahwa alasan dibalik bunuh dirinya Joanne ini adalah konflik keluarga yang sangat besar di antara keluarga mereka. Oke, itu dia kasus kematian Joanne Roman. Ini yang memang masih menjadi misteri sampai hari ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, berikan like, share, dan jangan lupa subscribe channel ini tentunya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dengan kasus-kasus yang gak kalah menarik tentunya. Bye.